Puji Tuhan, pada minggu pagi ini Allah masih mengizinkan kita untuk boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh Christ Chapel Palembang. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi ini, kita menyiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Panggilan beribadah di dalam ibadah pada minggu pagi ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menyambut panggilan beribadah yang Tuhan berikan bagi kita pada minggu pagi ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bersama-sama, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Kita bersyukur kita boleh mengenal Allah yang begitu besar, yang telah menyatakan karyanya di dunia ini, termasuk dalam kehidupan kita secara pribadi. Sungguh besar Kau Allahku. Terima
Mari kita bersatu dalam doa pembuka. Tuhan, siapakah kami, manusia yang begitu kecil dan lemah ini, sehingga Engkau Allah yang Maha Besar rela untuk datang menebus kami dan menjadikan kami umat kepunyaan-Mu. Yang bersyukur juga Tuhan, pada minggu pagi ini Engkau juga berkenan memanggil kami umat-Mu untuk boleh datang berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah yang berkenan memberkati kami melalui ibadah yang kami laksanakan pada minggu pagi ini. Pimpin setiap kami Tuhan, berikanlah kepada kami sukacita karena kami datang menghadap Engkau, Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari Efesus 1 ayat ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang Dia karuniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya bersama-sama, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita patut terus bersyukur karena Allah rela menebus kita, karena Allah rela mengirim putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai ganti dosa dan celah kita. There is a Redeemer. Kita bersyukur untuk karya Allah Tritunggal
yang telah dinyatakan bagi kita umat yang dikasihinya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersyukur dalam ibadah kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Allah dengan kerinduan kita secara komunal. Saya akan memimpin dalam doa syafaat ini, dan pada bagian terakhir saya mengundang jemaat sekalian untuk boleh menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih untuk setiap kesempatan, untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, baik dalam kehidupan kami hari lepas hari, ataupun di dalam momen-momen ibadah yang Tuhan berikan seperti pada kesempatan ini. Kami juga memohon ampun Tuhan, jikalau ketika kami hadir pada saat ini, kami hadir dengan ketidaksiapan kami. Kami hadir dengan sikap yang mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu, ataupun kami hadir dengan dosa-dosa yang kami perbuat, baik secara sengaja ataupun tidak. Kiranya Allah Sang Maha Pengmurah dan penuh kasih setia itu boleh terus memimpin kami, mengampuni kami, memulihkan kami kembali, sehingga sukacita yang Tuhan janjikan itu boleh terus kami nikmati. Kami juga bersyukur Tuhan, di dalam kesempatan ibadah ini Kau memberikan kesempatan bagi kami secara bersama-sama untuk menaikkan kerinduan kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu. Kami bersyukur bahwa Allah masih rela menggunakan setiap tempat ibadah, setiap gereja-gereja, setiap lembaga misi, atau lembaga-lembaga lainnya, atau perkumpulan-perkumpulan yang ada sebagai sarana Tuhan menyatakan berkat-Mu melalui firman-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk kami, baik Christ Chapel Palembang, KPC, Christ Chapel Manado, ataupun Christ Chapel Kupang. Kiranya kami boleh terus setia, dan kami boleh terus dengan sukacita menyambut akan firman-Mu. Pimpin setiap hamba Tuhan yang dengan rela hati, yang dengan penuh semangat memberitakan Injil-Mu dimanapun mereka berada. Khususnya bagi para misionaris-misionaris ataupun hamba-hamba Tuhan di dalam tempat-tempat yang sulit, di dalam tempat-tempat yang penuh dengan tantangan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan dengan rela hati mencurahkan berkat-Mu, mencurahkan kasih setia-Mu pada umat-Mu melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang masih terus Engkau pakai. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya mereka boleh Tuhan terus berikan kekuatan, perlindungan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing, sesuai dengan konteks kehidupan kami, baik kami sebagai guru, baik kami sebagai orang tua pengusaha, baik kami sebagai pelajar, sebagai perawat, ataupun dalam bidang apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kepada setiap kami kekuatan, dorongan untuk boleh memberitakan Injil-Mu melalui kapasitas kami masing-masing. Pimpin kami Tuhan yang lemah, yang seringkali gagal ini, kiranya kami juga boleh terus belajar, mengungkapkan rasa syukur kami, mengungkapkan setiap kebaikan yang Tuhan telah nyatakan melalui memberitakan kebaikan
bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah masa pandemi yang masih terus berlanjut ini, di tengah isu-isu politis yang seringkali kurang bertanggung jawab, yang punya tujuan yang tidak baik, kiranya Tuhan yang boleh menyertai pemerintahan kami. Secara khusus kami berdoa untuk presiden wakilnya, para menteri yang bekerja, setiap anggota dewan, bahkan sampai dengan pemerintahan daerah masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kiranya Allah rela menggunakan sarana anugerah umum ini untuk boleh menjadi berkat bagi kami umat-Mu. Kami juga berdoa secara khusus untuk pemberitaan Injil-Mu di bangsa ini. Kiranya Tuhan dengan rela hati memberikan anugerah bagi mereka yang telah Kau tentukan. Berkati bangsa ini Tuhan, khususnya melalui firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, khususnya kota Palembang, di mana kondisi pandemi yang terus berlanjut ini, di mana situasi sepertinya belum menunjukkan progres yang kami harapkan, khusus sebagai warga masyarakat yang mengharapkan kami bisa boleh segera berkumpul bersama dengan rekan-rekan kami. Tolong sertai kota ini Tuhan. Dan jikalau Tuhan punya kehendak ataupun rencana yang lain, kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami, warga kota Palembang, secara khusus kami umat-Mu, untuk Kau berikan hikmat bijaksana untuk boleh merespon dengan benar setiap peristiwa yang terjadi, tidak mengabaikan atau melalaikan tugas dan tanggung jawab kami, tetapi di sisi lain dengan penuh pengharapan kami terus berharap kepada Engkau. Kami berdoa untuk setiap mereka, setiap keluarga, setiap tenaga medis yang terdampak oleh virus ini, mohon berikan kekuatan kepada mereka. Terlebih lagi untuk Tuhan menjaga iman mereka. Kiranya khususnya bagi mereka yang umat-Mu, Kau boleh berikan kekuatan di masa-masa sulit yang sedang mereka hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pribadi kami masing-masing. Di tengah segala pergumulan kami, tolong sertai kami Tuhan. Pimpin kami untuk semakin hari kami semakin rindu mengenal Engkau. Khususnya di masa pandemik, di mana tantangan dari luar begitu membuat kami dengan mudah teralihkan, membuat kami cemas akan keadaan kami. Pimpin kami Tuhan. Kiranya kondisi ini boleh terus mendorong setiap kami untuk boleh merindukan Engkau Sang Sumber Hidup. Boleh menyadari bahwa setiap kami adalah manusia yang sebetulnya lemah dan rapuh, yang tidak bisa hidup tanpa bergantung atau tanpa kasih setia dari Engkau. Pimpin kami Tuhan. Inilah seruan doa kami. Kiranya Tuhan sendiri juga menjawab setiap pergumulan pribadi kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan berikanlah kepada setiap kami damai sejahtera untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Karena dengan iman kami percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Mari Bapak sekalian, kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur di tengah segala kondisi yang sedang kita alami, baik dalam sukacita ataupun duka cita, keberadaan kita saat ini adalah bukti nyata bahwa Allah terus menyertai umat-Nya. Sebagai bentuk rasa ungkapan syukur kita dan sebagai simbol bagaimana kita mengasihi Allah kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan syukur. Perpuluhan dan persembahan syukur kita pada hari ini didasari dari Filipi 4 ayat 19 yang berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita memberikan persembahan kita dan perpuluhan kita dengan suatu keyakinan kepada Kristus sajalah kita percaya. Ku tahu yang ku percaya.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan telah berikan, yang mana kami tidak mampu membalas bahkan dengan keseluruhan hidup kami sekalipun. Tapi kami bersyukur Allah rela berkenan untuk menerima persembahan kami. Kiranya persembahan yang telah kami lakukan boleh Engkau perkenan. Dan terlebih daripada itu, kiranya Tuhan sendiri yang terus memimpin setiap kami untuk boleh terus belajar mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup yang Engkau harapkan. Pimpin kami Tuhan, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita bersyukur bahwa Allah kita tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Ia juga adalah Sang Gembala Agung kita yang terus menuntun kita secara khusus melalui firman-Nya. Mari kita mempersiapkan diri kita mendengarkan suara dari Sang Gembala kita. Tuhan adalah Gembalaku. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita masih mengingat Agustus adalah bulan kemerdekaan. Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan yang begitu berarti untuk kita semua. Kiranya kita tetap mengingat kebaikan Tuhan dan bersyukur untuk anugerah yang begitu besar. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpujilah Tuhan
yang telah menganugerahkan kemerdekaan yang begitu berarti bagi kami. Tolonglah kami di dalam masa kemerdekaan ini, belajar mengenal Tuhan lebih banyak lagi melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan membahas kitab Tesalonika. Saya akan mengajak kita membaca dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan dari kitab suci ayat-ayat yang indah yang membahas tentang jemaat Tesalonika. Demikian bunyinya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Agustus 2020 ini, salah satu nama yang sering disebut adalah Soekarno. Soekarno adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Soekarno dan Hatta menjadi dua nama yang sering disebut. Nah, dua nama ini kemudian dijadikan nama bandar internasional yang sekarang berada di Tangerang. Dengan harapan, setiap kali berkunjung ke bandara, setiap kali menyebut nama ini, ingat tokoh di baliknya. Demikian juga saudara-saudara pada waktu kita membaca Tesalonika. Tesalonika mengingatkan nama dari seorang putri Raja Philip, yaitu saudari dari Raja Alexander Agung. Raja Philip memberi nama kota pelabuhan ini dengan nama Tesalonika. Saudara-saudara, Paulus pernah mengunjungi jemaat ini. Lalu dia memberitakan firman Tuhan, dan jemaat ini ternyata mengalami sesuatu yang unik, yang menarik, dan membuat Paulus terkesan. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam membahas nas ini, saya ingin memberikan tema karakteristik jemaat Tesalonika sebagai teladan. Saudara-saudara, pada waktu kita membaca ayat-ayat tadi, ada dua karakteristik yang perlu kita pelajari dari jemaat Tesalonika. Waktu kita memahami dua karakteristik ini, kita akan belajar bagaimana jemaat Tesalonika hidup dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan pelajari satu persatu karakteristik ini. Yang pertama, saya akan bacakan dari ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama, saudara-saudara, karakteristiknya adalah jemaat Tesalonika telah menjadi penurut. Mari kita melihat peta ini. Paulus berangkat dari Yerusalem bersama beberapa temannya. Lalu mereka menuju ke Syria. Dari Syria mereka menuju beberapa kota di Galatia. Nah, di Galatia sebenarnya mereka bisa memberitakan firman Tuhan di Asia. Tetapi Roh Kudus mencegah. Lalu mereka sebenarnya juga bisa pergi ke Bitinia. Ternyata Roh Kudus mencegah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka memberitakan firman Tuhan di mana Roh Kudus tidak mencegah. Sampai akhirnya mereka tiba di Troas. Nah, di Troas ini mereka sedang berpikir, akan kemanakah setelah ini? Kisah para Rasul menceritakan adegan yang menarik. Di tengah mereka sedang memikirkan akan pergi kemana. Tuhan memberikan penglihatan.
Dan penglihatan ini yang membuat pelayanan Paulus dan teman-temannya menjadi dramatis. Karena di dalam penglihatan ini, nampak ada orang dari Makedonia berseru, "Datanglah kepada kami, datanglah kepada kami, kemarilah." Dia sadar, Tuhan memimpin dia pergi ke Makedonia. Nah saudara, menyeberanglah dia dengan perahu, kapal yang besar, menuju ke daerah Makedonia. Di daerah ini saudara dia mengunjungi beberapa kota, termasuk Tesalonika. Tesalonika adalah daerah di Makedonia. Makedonia adalah bagian dari Yunani. Di daerah semacam ini saudara, Paulus akan memberitakan apa? Mereka adalah orang-orang yang tinggal di Tesalonika. Pasti mereka memiliki kebanggaan pada filsuf-filsuf Yunani yang ratusan tahun sebelumnya sudah mengajarkan berbagai kebijaksanaan. Orang-orang Tesalonika pasti juga memiliki kebanggaan karena kerajaan Yunani pernah menjadi kerajaan yang hebat dan menguasai banyak wilayah, baik Asia maupun di Afrika maupun Eropa. Alexander Agung di dalam usia muda sudah menjelajah begitu banyak tempat dengan pasukan tempurnya yang berani. Ke daerah semacam ini, ke daerah Makedonia ini, Paulus akan memberitakan apa? Saudara, itu menjadi pertanyaan menarik. Di tengah orang memiliki kebanggaan warisan filsafat, di tengah kebanggaan orang mewarisi keberanian dan kejayaan, Paulus memberitakan apa? Saudara, itu menjadi pertanyaan saya juga. Sehingga dengan perasaan ingin tahu, saya melihat kembali sejarah perjalanan Paulus di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul ternyata diceritakan apa yang menjadi pemberitaan Paulus. Saudara-saudara, sebelum saya membacakan apa yang diberitakan oleh Paulus, apakah kita sudah mengetahui tentang bagaimana akhir hidup Alexander Agung? Setelah Alexander Agung menjelajah begitu banyak tempat dan menguasai banyak tempat, dia kembali ke Makedonia. Dia kembali ke tahap istananya. Dan apa yang dia katakan? Dia merasakan putus asa karena tidak ada tempat yang bisa dikalahkan lagi. Kalau Anda perhatikan berita dari artikel ini, Anda melihat sayang sekali di usia mudanya dia terkena penyakit lalu meninggal. Kerajaannya itu menjadi terpecah menjadi beberapa bagian. Yunani, Makedonia, Tesalonika mengetahui kisah ini. Nah, untuk daerah ini saudara, apakah berita Paulus? Dan ketika saya membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 17, di situ saya terkesan sekali. Apa yang diberitakan Paulus di daerah Makedonia dan khususnya Tesalonika membuat kita sadar satu hal yang penting sekali. Saya bacakan. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Kita membaca apa yang diberitakan Paulus. Paulus memberitakan Kristus yang mati dan bangkit. Inilah berita yang ternyata dibawa Paulus hampir di seluruh kekaisaran Romawi. Kemanapun Paulus pergi, yang diberitakan adalah Kristus yang bangkit dari kematian. Kristus yang mati dan bangkit. Tentang Yesus yang disalibkan seperti penjahat di dalam konteks kekaisaran Romawi. Tetapi Yesus yang bangkit dari kematian, inilah yang diberitakan oleh Paulus. Nah saudara, mungkin kita berpikir, Pak, berita ini terlalu sederhana Pak. Gampang sekali dimengerti, tidak perlu silogisme ala pikiran Yunani. Tidak perlu kekuatan yang hebat untuk menjadi seperti orang yang disalibkan seperti Kristus. Mengapa berita ini menjadi begitu bermakna di Tesalonika? Kenapa berita ini yang disampaikan Paulus di Tesalonika? Saudara-saudara, pada waktu saya membandingkan dengan kisah hidup Alexander, saya kaget.
Alexander Agung dan Kristus sama-sama mati di usia muda. Tetapi jikalau kita pikirkan, ternyata berbeda sekali. Alexander Agung mati di dalam keadaan putus asa. Yesus Kristus mati di dalam kemenangan dan dia berkata, "Tetelestai, sudah genap. Segala penghukuman dosa manusia sudah ditanggung dan diselesaikan oleh Kristus." Alexander Agung setelah mati tidak hidup lagi, tetap menjadi jasad dan masuk ke dalam kuburan. Yesus Kristus setelah mati hidup lagi. Dia mengalahkan kematian yang tidak bisa ditaklukkan oleh Alexander Agung. Yesus Kristus mengalahkan kematian yang ditakuti oleh semua orang di dunia, yang tidak bisa dikalahkan oleh semua orang di dunia. Yesus Kristus menaklukkan kematian yang bahkan tidak bisa ditaklukkan oleh Alexander yang bernama Alexander Agung. Jadi saudara, berita Injil ini kelihatan sederhana, tetapi berita yang hebat, berita yang luar biasa sekali. Kristus bangkit. Alexander Agung tidak bangkit. Setelah Alexander Agung meninggal, apa yang terjadi? Kerajaannya terpecah menjadi 4 bagian dan tidak lagi mengalami kejayaan. Di kemudian hari dikalahkan oleh Kekaisaran Roma. Yesus Kristus bangkit dari kematian, lalu kerajaannya abadi. Sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Nah, saudara bisa bayangkan ketika tokoh Yesus ini diberitakan Paulus di antara orang-orang Tesalonika. Apa yang terjadi? Mereka menjadi sadar. Ini pribadi yang melebihi semua orang yang pernah mereka kagumi di dalam sejarah Yunani. Saudara-saudara, inilah yang diberitakan oleh Paulus. Sekarang orang Tesalonika waktu mendengar berita Injil ini, mereka sadar siapa mereka di hadapan Tuhan. Mereka sadar siapakah Yesus. Dan mereka sadar mereka harus percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Tokoh yang begitu hebat, tokoh yang begitu besar, dan menggerakkan hati mereka untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, inilah yang menjadikan orang-orang Tesalonika menurut. Seperti hanya Paulus menurut kepada apa yang menjadi firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Sekarang orang Tesalonika menurut apa yang difirmankan Tuhan melalui Paulus kepada orang-orang Tesalonika. Saudara-saudara, Paulus menuruti pimpinan Tuhan pergi ke Makedonia. Sekarang orang Tesalonika menuruti apa yang dikatakan oleh Paulus, yaitu firman Tuhan untuk mereka. Mari kita menyadari, kita tidak berhak dituruti orang lain selama kita belum menuruti Tuhan. Dan ketika Paulus menuruti Tuhan, dia diikuti dan dituruti orang lain. Di Makedonia, seperti hanya di tempat-tempat lain, Paulus juga tetap memberitakan Injil Kristus yang mati dan bangkit kepada orang-orang Tesalonika. Sepertinya sesuatu yang terlalu sederhana, sepertinya sesuatu yang mengajarkan orang yang lemah disalibkan. Tetapi ini adalah berita yang sederhana, berita yang dari Allah, yang melebihi siapapun. Saudara-saudara, di dalam terjemahan lain dikatakan, dari pihak kamu, kamu telah menjadi pengikut jejak kami dan pengikut jejak Tuhan. Seperti hanya Paulus mengikuti jejak Tuhan, orang-orang Tesalonika mengikuti jejak Paulus. Mari kita mengikuti Tuhan dengan cara yang tepat, cara yang benar, sehingga kita bisa berharap orang-orang juga mengikuti kita seperti halnya kita mengikuti Tuhan. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Paulus menjadi contoh yang baik bagi orang-orang Tesalonika. Bagaimana dia menjadi pengikut Kristus. Seperti hanya Kristus baik, menolong, peduli, mengasihi. Demikian juga Paulus menunjukkan hidup demikian menjadi suatu keadaan yang bisa dilihat orang-orang Tesalonika. Lalu mereka mengikuti hidup Paulus.
Nah saudara, Paulus berada di Tesalonika kira-kira 3 minggu. Dan karena situasi yang ada di sana, dia harus meninggalkan Tesalonika, pergi ke kota lain. Dan di kota lain, dia kemudian bertanya-tanya, keadaan Tesalonika bagaimana? Berapa bulan kemudian dia utus Timotius untuk mengunjungi Tesalonika. Dan Timotius melihat kehidupan orang-orang Tesalonika. Dia kaget, dia kagum, dia heran. Lalu dia kembali ke Paulus dan memberikan kabar bahwa orang Tesalonika menuruti apa yang diajarkan oleh Paulus, bahwa jemaat Tesalonika mengikuti apa yang diikuti oleh Paulus, bahwa orang Tesalonika mengikuti jejak Paulus untuk setia kepada Tuhan. Ini membuat Paulus bersuka cita karena apa yang dia laksanakan selama 3 minggu tersebut ternyata berbuah yang indah. Tentu kita akan mengatakan, wah, Paulus seorang yang sukses, seorang yang berhasil, misioner yang berhasil pergi ke Tesalonika. Ternyata saudara, waktu kita baca, Paulus dengan rendah hati mengatakan, Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup mereka. Di sini menjadi suatu prinsip yang penting, saudara. Waktu kita memberitakan firman Tuhan secara tepat, secara akurat, secara benar, Roh Kudus pasti menyertai. Dan roh kebenaran itu akan menggerakkan hati orang mendengar untuk kemudian percaya kepada Tuhan. Inilah yang dialami Paulus. Demikian juga Paulus di daerah yang unik dan istimewa semacam Tesalonika. Dia tetap memberitakan Injil Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai dan orang Tesalonika bertobat dan mereka berubah. Puji Tuhan. Jemaat Tesalonika sudah menjadi jemaat yang penurut, yang pengikut jejak Paulus. Saudara-saudara, berita apa yang paling penting yang pernah Anda sampaikan kepada orang lain? Pernahkah kita benar-benar menyadari bahwa Injil adalah berita yang terhebat yang perlu didengar orang-orang di sekitar kita? Apakah kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Puji Tuhan. Paulus setia memberitakan Injil dan jemaat Tesalonika menjadi pengikut. Saudara, mari kita lihat karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua terdapat di dalam ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karakteristik yang kedua, jemaat Tesalonika telah menjadi teladan. Saudara, waktu saya baca di dalam terjemahan yang lain dikatakan, and so you became a model to all the believers in Makedonia and Akhaya. Terjemahan lain mengatakan, jemaat Tesalonika telah menjadi model. Jemaat Tesalonika telah menjadi teladan. Jemaat Tesalonika telah menjadi model. Jemaat Tesalonika telah menjadi contoh untuk orang-orang Kristen di tempat-tempat lain. Apa yang menyebabkan mereka menjadi teladan? Hal apa yang membuat mereka menjadi contoh bagi jemaat lain? Mari kita perhatikan. Di sana dikatakan, karena firman Tuhan bergema. Saudara, perhatikan peta ini. Makedonia dan Akhaya adalah satu daerah dengan pola pemikiran yang mirip. Nah, firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus fokusnya pada Injil. Kristus yang mati dan bangkit. Sekarang bergema. Apa maksudnya bergema? Berkumandang dan membahana di wilayah-wilayah yang disebutkan tadi. Di Makedonia dan Akhaya. Rupanya orang-orang di sekitar Makedonia dan Akhaya, mereka kaget. Karena melihat perubahan yang besar di dalam diri jemaat Tesalonika. Mereka juga mungkin heran. Sehingga waktu mereka rasa ingin tahu apa yang mengubahmu. Saya yakin orang Tesalonika menjelaskan firman Tuhan.
firman Tuhan yang mengubah mereka, terutama berita tentang Kristus yang bangkit dari kematian. Nah, saudara bisa bayangkan, Tesalonika, kota pelabuhan itu, penduduknya mengalami perubahan. Ini menggemparkan orang-orang di sekitar Tesalonika, yaitu di Makedonia dan Akhaya. Sehingga jikalau mereka ingin tahu, kami berubah karena kami percaya pada Kristus yang bangkit dari kematian. Kami percaya pada firman Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan, Injil adalah berita-berita yang melampaui akal. Berita yang supranatural, berita yang dipakai Tuhan secara supranatural untuk mengubah hati manusia. Jadi, meskipun semula bagi orang Yunani ini berita terlalu sederhana, bagi orang Yunani berita yang kelihatannya menceritakan makhluk yang begitu lemah, yaitu Yesus disalibkan. Tetapi ketika sebagian di antara orang Tesalonika percaya, terjadilah karya Tuhan yang luar biasa, di mana Roh Kudus mengubah hati mereka, memperbarui hidup mereka, dan membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Saudara-saudara, apalagi yang membuat mereka jadi teladan? Di dalam ayat yang kita baca, tertulis kabar tersiar. Saudara, di sini di peta saya menunjukkan lingkaran yang lebih besar lagi. Di dalam gambar sebelumnya, lingkaran itu hanya sebatas Makedonia dan Akhaya. Ternyata, saudara, kabar itu tersiar melebihi Makedonia dan Akhaya, yaitu lingkaran lebih besar lagi. Mari kita pikirkan, saudara. Pelabuhan Tesalonika adalah pelabuhan yang pernah menjadi tujuan Raja Persia pada waktu ia ingin menaklukkan Yunani. Sehingga saudara bisa membayangkan, ini pelabuhan penting untuk transisi dari lautan menuju daratan Yunani. Dan bukan hanya itu, Raja Philip yang menjadi ayah Alexander Agung juga mendarat di sini. Bahkan memberikan nama pelabuhan ini Tesalonika. Ini adalah pelabuhan tempat mampir kapal-kapal, perahu-perahu besar. Dan saudara mengetahui, jikalau kita mendarat setelah berlayar berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, apa yang ingin Anda ketahui? Ada berita apa di sini? Ada kabar apa di sini? Nah, berita itu sampai dari mulut ke mulut. Waktu itu belum ada media massa elektronik, belum ada WhatsApp, sehingga berita dari mulut ke mulut. Saudara bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh mereka. Berita tentang jemaat Tesalonika yang hidup secara berbeda dengan orang-orang lain. Nah, mari kita pikirkan apa saja yang menjadikan mereka berita. Di dalam ayat ini tertulis, berbalik dari berhala. Saudara, di daerah Makedonia, di daerah Yunani, ada pameo. Berhala, patung dewa-dewa, jumlahnya lebih banyak dari penduduknya. Dengan kata lain, saudara, ke sudut manapun kita menghadap, di sana melihat patung. Patung bertebaran di mana-mana, karena mereka menyembah dewa-dewa yang dianggap hebat. Dewa-dewa seperti Dewa Zeus, Dewa Merkurius, Dewi Venus, dan sebagainya, membuat mereka kagum sehingga patung-patung dewa itu begitu banyak. Nah, saudara-saudara, tradisi Yunani sudah ratusan tahun, dan patung-patung yang jumlahnya ribuan atau mungkin jutaan di daerah Yunani, ternyata tidak berhasil menggenggam pikiran jemaat Tesalonika. Sekarang mereka berbalik dari berhala-berhala tersebut, dan mereka tidak menggubris lagi dewa-dewa tersebut. Ini menjadi suatu pertanyaan yang mengherankan. Apa kekuatan di balik itu yang membuat pikiran jemaat Tesalonika berbalik dari berhala-berhala? Jadi saudara, dampak dari firman Tuhan itu begitu mengherankan. Dan mari kita pikirkan, bukan hanya tradisi ratusan tahun dan bukan hanya ribuan patung, mereka dididik dari kecil untuk mengenal para dewa, untuk menyembah para dewa. Jadi kalau sekarang mereka berbalik dari dewa, itu berita menggemparkan. Di kota pelabuhan
yang dihampiri oleh masyarakat Yunani jika mau pergi ke tempat lain. Sekarang di kota itu, jemaat Tesalonika menjadi orang-orang meninggalkan berhala-berhala. Ini berita besar. Dan ini yang dikatakan dari mulut ke mulut saat kemudian orang-orang mampir ke pelabuhan. Lalu saudara, apa lagi? Di dalam ayat tersebut tercantum, mereka beribadah kepada Allah yang hidup dan melayani Allah yang benar. Ini juga mengherankan kita. Kalau orang sampai terpukau pada patung, itu wajar. Patung ada bentuknya. Dapat dilihat, dapat diraba. Tetapi Allah tidak nampak. Allah tidak nampak. Jadi bagaimana mereka bisa mengenal Allah? Nah, saudara, satu-satunya kemungkinan Allah yang tidak nampak, Allah yang tidak kelihatan, bisa dikenal jikalau ada orang-orang yang percaya kepada Allah yang demikian memberitahukan mereka. Inilah yang dilakukan Paulus. Paulus memberitahukan mereka siapa Allah yang benar, Allah yang sejati, dan Allah yang semacam ini adalah Allah yang disembah oleh Paulus dan seharusnya disembah oleh orang-orang Yunani. Yang mengagetkan waktu saya belajar sejarah gereja, ini juga emang menggoncangkan orang-orang di Kekaisaran Roma. Kenapa? Karena setiap kali orang beribadah, pasti beribadahnya menghadap dewa, menghadap patung, berdoa menghadap patung. Sekarang, orang-orang Tesalonika tidak demikian. Mereka waktu beribadah tidak harus menghadap patung. Mereka berdoa tidak harus menghadap patung. Sehingga jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang aneh. Dewa-dewa mereka bisa berselingkuh. Dewa-dewa mereka bisa saling membenci. Dewa-dewa mereka bisa saling membunuh. Ini sangat berbeda dengan Allah yang benar yang dikorbankan oleh Paulus. Sekarang mereka beribadah kepada Allah yang benar, melayani Allah yang hidup dan yang benar ini. Saudara, ini hal yang wajar. Karena sebenarnya dewa-dewa yang disembah orang Yunani adalah dewa-dewa ciptaan mereka. Hasil kreativitas dan imajinasi mereka. Proyeksi dari pikiran mereka. Waktu mereka berpikir, oh manusia harusnya kuat sekali. Dan yang paling kuat harusnya dewa. Lalu mereka membayangkan dewa itu siapa. Lalu kalau manusia terbatas harusnya dewa tidak terbatas. Kalau manusia begitu sementara, dewa harusnya tidak sementara. Lalu proyeksi itu jadilah dewa. Dan dewa itu sebenarnya hasil karya mereka. Lalu sebagaimana manusia yang jatuh bangun di dalam hal yang tidak senonoh dan amoral, demikian juga dewa mereka. Jadi bukan salah dewa mereka, itu salah mereka yang memproyeksikan dewa ciptaan mereka. Orang Tesalonika sadar, mereka tidak lagi beribadah kepada dewa-dewa buatan semacam ini. Yang ketiga, di ayat ini dikatakan, mereka menantikan Yesus yang akan datang kembali. Saudara-saudara, waktu saya membaca frase ini, saya kagum. Di dalam nas yang kita baca hari ini, Paulus menyebut Roh Kudus, Paulus menyebut Allah yang hidup dan yang benar, Paulus juga menyebutkan Yesus Kristus. Artinya, Paulus setelah memberitakan Injil Kristus yang bangkit dari kematian, Paulus juga memberikan pembinaan, bahkan sampai pembinaan tentang Allah Tritunggal, dan mereka memahaminya. Puji Tuhan. Ini teladan yang baik dari Paulus di dalam menginjili dan membimbing lanjut orang-orang yang dilayaninya. Nah, saudara, Kristus akan datang kembali. Ini menjadi pengharapan yang pasti dan bukan lagi keraguan. Karena yang mati pun dia bisa kalahkan dan bangkit, apalagi datang kembali. Kebangkitan dari kematian menegaskan Allah yang adil dan menghukum dosa akan menyatakan penghukuman kembali pada saat Kristus datang kembali dan keadilan dinyatakan di seluruh dunia. Jemaat Tesalonika mempercayai hari ini dan mereka menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Inilah hal yang luar biasa yang terjadi di Tesalonika. Hari ini kita mempelajari bagian yang menarik dan penting tentang karakteristik jemaat Tesalonika. Saudara-saudara,
Saya sebutkan dua karakteristik tadi. Pertama, jemaat Tesalonika menjadi penurut, menjadi pengikut. Yang kedua, jemaat Tesalonika menjadi teladan, menjadi model. Puji Tuhan. Saudara-saudara, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Bagaimanakah Anda juga bisa menjadi model iman bagi orang-orang lain? Apakah hal itu masih dalam goresan rencana? Apakah sedang dalam proses yang sedang Anda jalani? Apakah sementara ini masih urusan pribadi? Yang kedua, manakah di antara berbagai karakteristik tersebut dalam ayat-ayat yang dibahas pagi ini yang nampak dalam hidup Anda? Yang ketiga, dalam hal ini, bagaimanakah saudara-saudari seiman Anda bisa menolong agar bisa menjadikan Anda teladan juga bagi orang-orang lain? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mendorong kami untuk menyampaikan apa saja yang perlu kami katakan, apa saja yang perlu kami beritakan. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami untuk merenungkan bagaimana seharusnya kami membenahi hidup kami dengan pertolongan Tuhan, agar kami menjadi pengikut Kristus yang baik dan menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah diberitakan. Kita patut terus mengucap syukur karena Kristus sendirilah yang menjadi jaminan hidup kita. Dialah yang akan terus menjaga kita. Mari untuk meresponi firman yang telah kita dengar, dan kiranya pujian ini juga menjadi komitmen kita. Kita memberitakan berita baik yang telah kita dengar itu kepada sesama kita. Kita harus membawa berita. Kita bersyukur karena kegelapan telah Kristus kalahkan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan pada Allah Tritunggal. Doksologi.
dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang telah memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kita masing-masing, dan kiranya Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian menyelamatkan kita, dan kiranya Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita terus menyempurnakan kita sampai kedatangan Yesus kedua kali dan menyertai kita selama-lamanya. Amin.